Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat tentu tidak seperti itu sebenarnya. Rasanya perkembangan cukup positif dan baik. Kalau bakalnya bukan dari PKS, bakal presiden? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya AHY begitu, Bro. Pokoknya calon yang pas dengan presiden dan kesepakatan kita. Presiden kemarin soal Demokrat yang otot macam AHY jadi cawapres dari PKS. Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, silakan aja. Kan nanti dimusyawarahkan. Semua juga baik dan positif, iya kan? Sosok AHY di PKS gimana, Bang? Baik, bagus. Cocok kalau begitu? Iya, tinggal masalahnya kombinasi bertiganya harus sepakat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jahat, AHY dilambungkan oleh PKS, kemudian dihempaskan seperti tanpa bersalah. Sepertinya sudah menjadi tabiat PKS untuk selalu mengerjai Partai Demokrat. Tentu masih segar diingatan kita kala itu PKS diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY, yakni Menkominfo, Menteri Sosial, Menteri Pertanian, serta Menteri Riset dan Teknologi. Tapi apa balasan PKS terhadap Partai Demokrat? Bukannya menjaga kepercayaan tersebut dengan baik, mereka malah menusuk SBY dari belakang. Kala itu ekonomi dunia memang lagi bergejolak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Nah, bukannya menjelaskan kepada masyarakat kenapa harga BBM naik atau mendukung langkah SBY tersebut, PKS malah menolak dengan keras kebijakan itu. Tidak pelak, PKS pun auto jadi koalisi pemerintah, rasa oposisi kala itu. Punya perwakilan di kabinet tapi kerjaannya nyerang pemerintah juga, persis kayak Rizal Ramli. Hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat marah bukan kepalang. Koalisi itu bukan berarti tidak ada diskusi. Perbedaan argumentasi silakan saja. Jadi bila PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti sekarang dong, PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak clear pula. Kesannya PKS seolah-olah tak tahu atau tak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia. Ujar Wasekjen Partai Demokrat waktu itu, Ramadan Pohan. Paman Anissa Pohan tersebut pun tanpa tedeng ngaling-ngaling mengatakan PKS mau enaknya saja. PKS harus bantu pemerintah atasi persoalan ekonomi, juga ikut sosialisasikan ke rakyat. Jika sikap pelin-pelan ini dipelihara, rakyat pasti kecewa. Publik ingin PKS jangan disorientasi, mau nikmat sendiri dan kanan kiri oke. Lanjut Ramadan dengan nada jengkel dan berapi-api. Nah, sekarang PKS kembali ngerjain Partai Demokrat. Pertanyaannya, dengan cara apa? Partai berlambang bintang Mercy itu dilambungkannya setinggi bintang di langit, lalu dihempaskannya tidak berdaya. Semua sudah tahu kalau PKS menyodorkan nama Aher untuk diusung sebagai cawapres Anies. Dan kalau diperhatikan secara seksama, si Aher ini memang jauh lebih unggul dibandingkan AHY. Terutama soal pengalaman, Kang Aher pernah jadi ketua fraksi PKS DPRD DKI, wakil ketua DPRD DKI, dan gubernur Jabar 2 periode. Sedangkan AHY cuma pernah jadi cagup DKI doang, itu pun kalah. Kemudian ia juga pernah jadi ketua Korgasma Partai Demokrat, yang hasil kinerjanya selama menjadi pucuk pimpinan Korgasma itu kita tidak tahu. Selanjutnya, AHY memang terpilih menjadi orang nomor 1 di Partai Demokrat. Namun itu tidak bisa dibanggakan, lantaran bukan usahanya sendiri, melainkan usaha bapaknya.
Jadi kalau AHY menang di pemilihan kepala desa saja belum pernah, Aher sudah pernah memimpin daerah dengan 18 kabupaten dan 9 kota dan dengan populasi penduduk mencapai 48 juta jiwa. Namun ini yang unik sekaligus menarik, PKS malah seolah lebih mendukung AHY untuk nyalon wakil presiden dibandingkan Aher. Tidak ada masalah, AHY jadi cawapres Anies, ujar Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dengan nada seperti tanpa bersalah. Abu pun meyakinkan bahwa Demokrat bahwa AHY tidak punya ganjalan untuk jadi cawapres. Asik, dengan Sekjen PKS ngomong begitu, mungkin ada juga kader Demokrat yang sujud syukur karena langkah ketum mereka yang pengen jadi cawapres sebentar lagi terwujud. Jahat, AHY dilambungkan oleh PKS, kemudian dihempaskan seperti tanpa bersalah. Sepertinya sudah menjadi tabiat PKS untuk selalu mengerjai Partai Demokrat. Tentu masih segar diingatan kita kala itu PKS diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY, yakni Menkominfo, Menteri Sosial, Menteri Pertanian, serta Menteri Riset dan Teknologi. Tapi apa balasan PKS terhadap Partai Demokrat? Bukannya menjaga kepercayaan tersebut dengan baik, mereka malah menusuk SBY dari belakang. Kala itu ekonomi dunia memang lagi bergejolak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Nah, bukannya menjelaskan kepada masyarakat kenapa harga BBM naik atau mendukung langkah SBY tersebut, PKS malah menolak dengan keras kebijakan itu. Tidak pelak, PKS pun auto jadi koalisi pemerintah, rasa oposisi kala itu. Punya perwakilan di kabinet tapi kerjaannya nyerang pemerintah juga, persis kayak Rizal Ramli. Hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat marah bukan kepalang. Koalisi itu bukan berarti tidak ada diskusi, perbedaan argumentasi silakan saja. Jadi bila PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti sekarang dong, PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak clear pula. Kesannya PKS seolah-olah tak tahu atau tak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia, ujar Wasekjen Partai Demokrat waktu itu, Ramadan Pohan. Paman Anissa Pohan tersebut pun tanpa tede ngaling-ngaling mengatakan PKS mau enaknya saja. PKS harus bantu pemerintah atasi persoalan ekonomi, juga ikut sosialisasikan ke rakyat. Jika sikap pelin-pelan ini dipelihara, rakyat pasti kecewa. Publik ingin PKS jangan disorientasi, mau nikmat sendiri dan kanan kiri oke. Lanjut Ramadan dengan nada jengkel dan berapi-api. Nah, sekarang PKS kembali ngerjain Partai Demokrat. Pertanyaannya, dengan cara apa? Partai berlambang bintang Mercy itu dilambungkannya setinggi bintang di langit, lalu dihempaskannya tidak berdaya. Semua sudah tahu kalau PKS menyodorkan nama Aher untuk diusung sebagai cawapres Anies. Dan kalau diperhatikan secara seksama, si Aher ini memang jauh lebih unggul dibandingkan AHY. Terutama soal pengalaman, Kang Aher pernah jadi ketua fraksi PKS DPRD DKI, wakil ketua DPRD DKI, dan gubernur Jabar 2 periode. Sedangkan AHY cuma pernah jadi cagup DKI doang, itu pun kalah. Kemudian ia juga pernah jadi ketua Korgasma Partai Demokrat, yang hasil kinerjanya selama menjadi pucuk pimpinan Korgasma itu kita tidak tahu. Selanjutnya, AHY memang terpilih menjadi orang nomor 1 di Partai Demokrat. Namun itu tidak bisa Indonesia.